wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan Majelis Taklim Nurul Islam Al-Kinanah Ibu Ustazah Hidayati Nariyati, para dewan guru, asatiz wal asatizah, Al-Ustaz Jalaluddin Bukiri, Al-Ustaz Habibillah, Al-Ustazah Zakiatul Fafiro, dan juga Al-Ustazah Ubiyati, Al-Ustazah Bubiana, Al-Ustazah Rosyati, dan Al-Ustazah Neng. Para jamaah ibu-ibu sekalian yang hadir di sini, juga yang saya cintai. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah yang memberjalankan kaki kita, Allah yang membukakan mata kita, Allah yang membukakan mata hati kita untuk belajar membuka ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah. Ada yang sakit tidak bisa datang, ada yang repot baik yang bisa datang juga. Alhamdulillah ya, kita sehat, alhamdulillah bisa hadir di majelis ilmu ini, insyaallah bermanfaat. Jangan dikira duduknya kita di sini hanya duduk saja. Duduknya di sini insyaallah pahalanya lebih besar dari sholat 1000 rakaat. Betul nggak, Bu? Ada hadisnya yang menyatakan bahwa duduknya kamu di majelis ilmu sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah, begitu tingginya derajat ilmu untuk kita cari, untuk kita muliakan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para asatidzah, para jamaah sekalian, mari kita buka surah At-Tariq ayat 1, ayat pertama ya. Kita baca dulu sebelum kita membaca, menerjemahkan, dan kita juga sama-sama memaknai ayat-ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama Bu kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ulangi Bu. Saya dengar ada yang napesil. Kolkolah bukan? Bukan ya. Dihabisin fanya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Jadi fa itu bukan kolkolah. Nafsil tidak ada pantulan. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Boleh sambil dihitung nih yang mad jaiznya ya. Wat taraib. Nah gitu, jadi sambil di tangan boleh dimainin kalau memang ini. Wat taraib. Nah, 6 harakat ya. Taraib. Nah gitu boleh. Boleh buat ngukur diri sendiri. Ya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raja. Wal-ardi dzatis sada. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah sudah kita baca ayat surat At-Tariq. Sekarang kita baca terjemahannya Bu ya, supaya kita lebih bisa memaknai apa itu yang ada di dalam surat At-Tariq ini, dan menambah ilmu, menambah keimanan, menambah pengetahuan. Insyaallah Bu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wassamai, demi langit. Wa, demi as-samai, langit. At-tariqi, yang datang pada malam hari. Sama enggak? Ya. Wa ma adraka, dan tahukah, apakah kamu tahu? Dan apakah kamu tahu? At-tariq, ma, apakah at-tariq, yang datang pada malam hari itu? An-najmu adalah bintang, as-saqib, yang bersinar tajam. In kullu nafsil, tidaklah kullu, setiap, nafsin, jiwa, lama, kecuali atasnya, alaiha, atasnya, hafiz, penjaga, malaikat penjaga atau malaikat pencatat amal. Falyanzur, maka hendaklah memperhatikan, al-insanu, manusia, mimma, dari apa, khuliqa, diciptakan. Khuliqa, diciptakan, min ma'in, dari air, dafiq, yang terpancar. Yakhruju, yang keluar, min baini, dari antara, di antara, as-sulbi, tulang sulbi, wat taraib, dan tulang dada. Innahu, sesungguhnya Allah, ala raj'ihi, atas membangkitkannya, laqadir, benar-benar kuasa. Yauma, pada hari, tubla, ditampakkan, as-sarair, rahasia-rahasia. Famalahu, maka tidak ada, lahu, baginya, min quwwatin, dari kekuatan, wala, dan tidak ada, nasir, yang menolong. Famalahu min quwwatin wala nasir. Wassamai, dan demi langit, dzatir raja', yang mempunyai air hujan. Wal ardi, dan bumi. Permisi, ya. Saya ada. Ya, ibu hati-hati di jalan. Maaf ya, Ya, kirim ya. ya, insyaallah. Ya. Wal ardi, dan bumi, dzatis sada', yang mempunyai tumbuhan. Innahu, sesungguhnya Al-Quran, laqaulun, benar-benar firman, fasal, pemutus, benar-benar pemutus. Wa ma huwa bil hazl, dan bukanlah dia Al-Quran permainan. Bukanlah Al-Quran itu permainan. Innahum yakiduna kaida, sesungguhnya mereka kaum kafir, yakiduna, merencanakan, kaidan, tipu daya. Wa akidu kaida, dan aku membuat tipu daya. Famahhilil kafirina, maka berilah penangguhan, hai Muhammad, al-kafirina, kepada orang-orang kafir. Amhilhum, berilah mereka penangguhan waktu, ruwaida, sebentar saja, sampai hari kiamat. Insyaallah.
Paham Bu? Insya Allah paham Bu ya. Insya Allah Bu, sama-sama Bu kita belajar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Tariq. Was-samai wat-tariq, demi langit yang datang pada malam hari. Pada surat At-Tariq ini berjumlah 18 ayat. 17 ya, salah lihat. 17 ayat. Surat ke-86. Tuh. Nah, di sini ayat was-samai wat-tariq, Allah bersumpah demi langit dan yang datang pada malam hari. Was-samai wat-tariq, demi langit dan yang datang pada malam hari. Jadi Allah bersumpah, banyak ya ayat Al-Quran yang Allah bersumpah menggunakan benda-benda langit, bumi, matahari, apalagi bintang, wan-najmi idza wa ma dhalla sahibukum wa ma huwa, wan-najmi demi bintang. Ada lagi demi bumi, ada lagi demi buah tin, watini wazaitun, wa turi sinin, dan demi kota Tur. Banyak sekali ayat-ayat Allah yang diawali dengan ayat sumpah-sumpah. Bebas Allah mau bersumpah dengan apa saja. Ya, demi waktu boleh. Wal asri bebas. Ya, demi waktu asar. Wadduha bebas Allah untuk bersumpah. Tapi kita tidak boleh menggunakan sumpah yang Allah gunakan dalam Al-Quran. Itu khusus untuk Allah saja. Nah, kita tidak boleh bersumpah atas nama sesuatu kecuali atas nama Allah. Wallahi demi Allah. Dan itu pun ada konsekuensinya. Kalau kita bersumpah atas nama, jadi nggak boleh sembarangan. Tunggu ya, nanti Pak Khusus langsung. Was-samai wat-tariq, Allah bersumpah demi langit dan yang datang pada malam hari. Apa yang datang pada malam hari? Wa ma adraka mat-tariq. Tahu nggak sih kamu apa itu at-tariq? Kata Allah, an-najmus saqib. At-tariq itu adalah apa? Bintang yang bersinar tajam. Jadi bintang yang bersinar tajam, kalau misalnya ada malam hari gelap, ya kan? Malam hari gelap atau di atas langit gelap, ada bintang jatuh ya dari atas itu, kayak ada yang tajam gitu kan, bersinar gitu, kayak yang membolongin gitu. Nah itu as-saqib, an-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Kadang kita lupa, kita fokus kepada sumpahnya saja, tapi isi sumpahnya apa? Jadi gini, dalam satu kalimat itu, demi Allah, demi Rasulullah, udah selesai itu sumpah. Isi sumpahnya apa? Kita mau ngomong apa? Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak berbohong bahwa apa yang saya katakan adalah benar. Isi sumpahnya apa? Isi sumpahnya apa? Tidak berbohong. Gitu kan? Kadang kita lupa dalam Al-Quran. Was-samai wat-tariq wa ma adraka mat-tariq, an-najmus saqib. Allah bersumpah demi langit at-tariq. Allah bersumpah demi langit dan at-tariq, an-najmus saqib. Isi sumpahnya apa? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidak ada sesuatu, setiap orang, tidaklah setiap jiwa manusia yang Allah ciptakan kecuali ada pada dirinya
demi langit, demi an-najmu syakib, untuk mengatakan sumpahnya bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang Allah ciptakan kecuali ada malaikat penjaga. Kalau kita mau mengatakan sumpah, biasanya itu untuk apa? Menguatkan. Ya, saya kemarin beli HP berapa? 20 juta. Ya, misalnya. Bohong, gak percaya. Ini bener. Ya enggak? Ya enggak? Kagak percaya, lo mah gak bakalan bisa beli HP 20 juta misalnya kan? Orang kayak gitu masa bisa beli HP gitu kan, gak percaya? Demi Allah, saya mau kemarin beli HP 20 juta. Gitu gak? Ya, bener gak? Jadi satu step orang gak percaya, 2 step orang gak percaya. Demi Allah, demi Rasulullah, bener ya? Awas durakanya gitu kan? Ya, seperti itu. Jadi konteks Al-Quran, kalau Allah sudah menyatakan sesuatu diawali dengan sumpah, berarti apa, Bu? Benar. Bukan tahap pernyataan lagi. Nah, ya kalau bohong ketiban apa? Jadi itu level pernyataan dalam ayat Al-Quran. Kalau memang Allah menyatakan sesuatu dengan sumpah, berarti itu adalah benar-benar terjadi. Ya Bu ya. Jadi in kullun nafsin lamma 'alaiha hafiz, tidak ada manusia jiwa dalam yang kecuali Allah berikan penjaga. Hafizun yahrusuha minal afat, malaikat penjaga yang menjaganya dari afat itu kerusakan, kecelakaan, musibah, sesuatu yang tidak baik. Jadi Allah mengirimkan kita nih. Sekarang itu ada al-hafiznya, penjaganya. Kalau Allah lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazuna min amrillah. Ayat surat Ar-Ra'd ayat berapa ya? Lahu mu'aqibatun ayat 11. Lahu mu'aqibatun, bagi setiap manusia, mu'aqibatun ada malaikat min baini yadayhi, di antara kedua tangannya, wa min khalfihi, dari belakangnya, yahfazuna min amrillah. Mereka malaikat itu menjaga atas perintah Allah. Dalam tafsir yang lain menyatakan hafazatun yahfazu 'alaika rizqaka, malaikat penjaga yang menjaga rezekimu, wa amalaka amalu, wa ajalaka ajal, kematian. Qarinatun yahfazu 'alaihi amalu, menjaga amal kita, mencatat amal kita, amalu khairan aw syarran, amalnya yang baik dan yang buruk. Yahfazuha minal afat hatta yuslimaha ilal qadar. Malaikat yang menjaga kita, malaikat yang menjaga manusia dari afat, kerusakan, kemadaratan, sesuatu yang buruk dari kita. Dijaga kita oleh malaikat-malaikat hafazah. Jadi di antara di kita itu ada malaikat, ada penjaganya, ada malaikat penjaga. Tapi pada hakikatnya yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khairun hafizah. Kemudian ayat selanjutnya, fal yanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa manusia diciptakan.
Jadi kita suruh berpikir, Bu, dari apa kita diciptakan? Mimma khuliqna. Dari apa kita diciptakan? Khuliqa min ma'in dafiq. Manusia diciptakan dari air yang memancar dari rahim. Yakhruju min bainis sulbi wa tara'ib. Air yang memancar dari sulbi apa? Tulang punggung, tulang rusuk, ya kan? Wa tara'ib dan tulang dada, tulang punggung dan tulang dada. Jadi dari saripati tulang itu akan terbentuk cairan yang namanya sperma. Nah, itu terbentuk sperma. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah untuk mengembalikan itu pasti berkuasa. Allah mampu mengeluarkan air dari laki-laki dan perempuan yang kemudian diciptakannya manusia. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Kalau Allah mampu menciptakan, innahu ala raj'ihi laqadir, Allah untuk mengembalikan itu pun pasti bisa. Kembali lagi, kita dihancurin lagi nih, remak-remak jadi air lagi misalnya. Ala raj'ihi laqadir, Allah mampu untuk melakukan itu. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ada dua pemahaman, ada dua pendapat. Ala raj'ihi laqadir, ala raj'i hadal madda ila maqarrihi. Allah mampu mengembalikan air yang keluar dari sulbi wat tara'ib tadi. Udah jadi orok, udah jadi anak, mau dibalikin lagi ke masing-masing asalnya, laqadir. Nah itu. Kembali pertama, Allah mampu mengembalikan manusia menjadi sulbi wa tara'ib lagi. Pendapat yang kedua, wal qawl sami'nahu ala rizqi hadal insan al makhluq min ma'in dafi i'adatuhu wa ba'suhu ila daril akhirah. Wa ba'suhu, ya. Allah mampu mengembalikan manusia dari air yang terpancar tadi, yaitu mampu ketika kita sudah mati, meninggal dunia, hancur semua jadi tanah, dibangkitkan lagi nanti di akhirat. Laqadir, Allah pasti mampu. Ini pelajaran akidah, Bu. Yakin nggak kita dengan akan hal itu? Yakin. Allah Maha Kuasa. Yauma tublas sarair. Allah mampu mengembalikan kita yang sudah mati nanti. Kita matikan dulu ya, meninggal, kemudian dibangkitkan nanti di akhirat, di yaumil kiamah. Tiupan pertama, ya kan? Tiupan pertama, tiupan penghancuran bagi yang belum meninggal pada saat kiamat. Bagi orang yang merasakan hari kiamat. Tiupan kedua, tiupan kebangkitan. Nah, itulah disitulah Allah membangkitkan manusia. Nah, itu yang dimaksud pendapat yang kedua. Kebangkitan kita nanti di hari kiamat untuk dihisab,
untuk dievaluasi apa saja yang sudah kita lakukan, apa saja amal yang sudah kita lakukan, dosa apa saja, amal apa saja, perkataan apa saja. Ya, yang tadi yang tugas-tugas malaikat tadi, innahu apa? Kullun nafsin lamma 'alaiha hafiz. Lembaran-lembaran amalan-amalan kita yang selama ini kita berada di bumi nanti di akhirat akan di yaumatu belas sarair. Pada hari itu ditampakkannya rahasia. Tadi kita di atas apa? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, malaikat hafazah bertugas mencatat amal perbuatan kita. Tak setitik pun tinta, tak setitik pun huruf yang luput dari penjagaan malaikat. Nanti nih yaumatu belas sarair, pada hari dibukakan rahasia-rahasia isi hati. Kalau dulu kita cuma bisa menjaga lisan untuk bisa menjaga lisan, tapi sekarang kita juga harus menjaga tulisan. Ya enggak? Tulisan apa yang udah kita tulis di sosmed? Jadi sekarang mah makin banyak hisabnya ya. Kalau dulu mah kan kita sama-sama ngobrol atau omongan lisan. Kalau sekarang bukan cuma lisan, tapi tulisan. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya istighfar kita diterima oleh Allah SWT, sehingga apa yang udah kesalahan-kesalahan kita tuh dihapus. Ya Bu ya. Bukan cuma lisan, tapi tulisan harus kita koreksi ya, mudah-mudahan istighfar kita terima oleh Allah. Itulah manfaatnya kita setiap hari beristighfar. Evaluasi hari ini apa saja sih ya Allah, ampuni ya Allah. Iya Bu ya, maafin saya juga. Itu Bu ya. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Pada hari itu tidak ada kekuatan. Kita tidak punya kekuatan apa kecuali amal kita sendiri. Apa kita mampu menjaga tadi itu ya. Jangan sampai malaikat nulis. Sehingga Bu ya, katanya dalam hadis, ketika seorang hamba beramal soleh, berbuat baik, kebaikan, malaikat berukur mencatat. Tapi ketika ketika kita berbuat maksiat, malaikat nahan dulu pulpennya sampai 24 jam. Apa dia sudah beristighfar atau belum? Jadi jangan sampai lewat dari 24 jam kita belum istighfar. Hari ini dosa apa yang sudah aku lakukan, dan sampai itu tinta malaikat ketulis. Kata Allah jangan dulu ditulis. Kata Allah jangan dulu tulis, ini hambaku, tunggu dia bertaubat kepadaku, tunggu dia meminta ampun dulu. Kalau memang udah jam 24 jam dalam satu hari, misalnya dalam satu hari satu malam dia beristifar, oh berarti malaikat gak jadi tulisnya. Mudah-mudahan Bu ya, kalau kita ingat Bu, insya Allah ya. Itulah Bu ya, setiap hari kita harus usaha muhasabah seperti itu. Jangan sampai tulisannya udah penuh nih, merah semua, masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi satu hari misalnya satu lembar nih ya, dosanya seapa, amalnya seapa gitu kan. Amalnya udah penuh, misalnya ketika mau dosa, hambaku beristighfar, kata Allah. Jangan ditulis, masalah jawab ya. Jadi kalau kita
bermaksiat dengan satu titik, dalam satu hari beberapa titik kita tidak segera mengucapkan istighfar, itu akan penuh dan akan menghalangi hati kita untuk memudahkan beribadah. Jadi malas bawaannya, malas untuk sholat. Bahkan di satu kitab dikatakan bahwa salah satu penghalang orang untuk berat melakukan tahajud itu adalah dosa. Dosa apa yang sudah kita lakukan nih hari ini? Kok masuk banget di tahajud ya? Padahal udah bangun jam 3 mah. Kencing doang. Masya Allah. Mungkin kita belum beristighfar. Mungkin kita belum mentaubati dosa apa dosa kita hari ini. Itu tahajud itu ribet Bu. Kalau hati kita kurang ini agak berat. Jadi satu ulama begini. Ya bertanya kepada gurunya, ya guru, kenapa hari ini saya tidak berat sekali untuk melakukan tahajud? Ingat-ingat dosa apa yang sudah kamu lakukan. Tapi mungkin hari ini saya tidak tahajud menghadap Allah. Karuhan sholat wajib Bu ya, udah sholat sunnah itu ya. Karena aku mungkin tidak pantas menghadap Allah karena diri aku yang sangat kotor. Sudahlah, biarin aku tidak tahajud untuk satu hari ini saja. Itu kalau orang yang tiap hari tahajud. Rasanya aku malu menghadap Allah karena setiap hari dia bangun ya, karena setiap hari dia bermunajat, setiap hari dia istighfar, setiap hari dia menghadap Allah. Kok hari ini aku tidak tahajud? Tak apalah, mungkin bukan tak apalah, artinya mungkin dosaku terlalu besar untuk menghadap Allah sehingga aku tidak pantas untuk berhadap kepada Allah. Adalah yang ulama bilang begitu. Kita di mana ya Bu ya? Masya Allah Bu ya, kita belajar terus Bu ya. Insya Allah kita terus perbaiki. Saya juga lagi belajar. Bukan berarti saya bicara di sini saya lebih baik dari ibu-ibu sekalian, tapi bisa jadi ibu juga amalnya, hatinya lebih bersih. Kita nggak tahu ya amal siapa yang lebih banyak, hanya Allah yang saya mah menyampaikan ya. Yauma tublas sarair. Hari itu semua rahasia-rahasia kita, isi hati kita, kebusukan hati kita, niat jahat kita, kebaikan kita akan ditampakkan oleh Allah di hari yang fama lahu min quwwati wala nasir. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan kekuatan. Was-samaa'i dzatir rajah. Masih lanjut enggak Bu? Lanjut. Lagi tanggung ya. Dan demi langit, enggak ada datnya ya. Pokoknya kosam ya, sumpah. Demi langit yang mempunyai hujan, wal ardi, dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan yang benar-benar, pemutus yang benar dan yang batin. Jadi Al-Quran itu benar. Di pertengahan ayat Allah kembali bersumpah, was-samaa'i dzatir rajah, demi langit yang memiliki air hujan, demi bumi yang memiliki tumbuh-tumbuhan, bahwa sesungguhnya Al-Quran ini adalah benar yang memutuskan antara hak dan yang batil. Wa ma huwa bil hazl
Dan bukanlah Al-Quran itu permainan yang sia-sia. Al-Quran bilang begini bukan sesuatu omong kosong. Al-Quran bilang bahwa Yaumul Sarair dalam pada hari kiamat nanti semua rahasia-rahasia kita akan ditampakkan. Itu bukan omong kosong. Omong wabil hasil benar akan terjadi nanti. Lain halnya dengan orang yang tidak beriman. Enggak mudah loh mengimani hal ini kalau kita tidak diberi hidayah. Kalau kita tidak diberi hidayah, nggak mungkin lah, masa iya udah hidup di bumi udah selesai aja. Itu kan kalau orang kafir gitu, ya percaya hari kebangkitan. Kalau kita sudah iman, iya. Innahum yakiduna kaida. Orang kafir bilang, sungguh mereka merencanakan tipu daya. Nggak percaya. Nggak akan percaya dengan apa yang sudah dikatakan dalam Al-Quran. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, bahwa manusia ini ada sekarang kita ada malaikat hafazah. Bohong. Gitu kan? Kalau orang nggak beriman enggak. Yakiduna kaida. Jangan percaya sama Al-Quran buatan Muhammad dan Muhammad. Al-Quran bohong. Mana malaikat, nggak kelihatan malaikat, ya kan? Nggak percaya. Innahum yakiduna kaida wa akid kaida. Allah yang akan membuat tipu daya. Makar Allah wallahu khairul makin. Mereka membuat tipu daya, Allah juga akan membuat tipu daya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Tipu daya mereka, upaya mereka mengalihkan Al-Quran, mengalihkan kebenaran, bahwa apa yang dinyatakan Al-Quran itu tidak benar. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Unzurhum wala tastajil lahum. Ya sudah, biarin saja mereka berkata seperti itu. Nanti juga amhilhum ruwaida. Berilah mereka penangguhan waktu sampai hari kiamat. Biarkan saja orang-orang kafir mengatakan seperti itu. Innahum yakiduna kaida, Al-Quran tidak benar, bla bla bla, Nabi Muhammad ini dan itu dan sebagainya. Itu kan makar. Famahiril kafirina amhilhum ruwaida. Nanti di akhirat nanti sampai pada hari kiamat Allah akan membuktikan kebenaran itu. Tunggu ya, Yaumul Sarair nanti ditampakkan tuh orang kafir itu nggak dihisab, Bu. Langsung ke neraka. Jadi yang dihisab tuh, jadi udah langsung aja nggak. Tunggu ya, famahiril kafirin amhilhum. Biarkan mereka berbuat makar seperti itu. Wa makar wa makarullah. Allah juga akan membuat makar. Di akhirat Allah akan menampakkan kebenaran apa yang sudah dalam Al-Quran. Ya ibu sekalian ya, ternyata Bu ya surat At-Tariq itu seperti itu Bu ya. Ya Bu ya, kita jadi paham Bu ya, bahwa Allah mengintai kita setiap saat dengan amal-amal kita. Apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan, untuk nanti ditampakkan di akhirat dan kita mudah-mudahan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di majlis ini mudah-mudahan Bu menghapus Bu kesalahan-kesalahan ini, dosa-dosa kita yang kesalahan-kesalahan kita, pahala duduknya kita di majlis ini makin mendekatkan kita kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat Bu ya, khususnya bagi saya
dan bagi kita semua kita bisa lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.